Mas Roy itu malah rendah hati mengatakan, toh Mas Roy statementnya, kalau saya ditugaskan apa saja di Mangkunegaran saya siap. Bahkan mengatakan sampai saya jadi tukang kebun saja saya siap kok. Nyatakan gitu. Dari pihak kami, pertama atas nama Bung Gobaku, hanya mengharapkan kerukunan. Dan hanya mengharapkan Mangkunegaran itu kuncoro. Ya. Masih banyak hal yang harus dilakukan terus terang oleh Puro Mangkunegaran. Kami yang mengetahui ke dalam banyak hal. Revitalisasi dari lembaga-lembaga itu masih diperlukan. Revitalisasi daripada mungkin Kabupaten Mondropuro, revitalisasi dari Kawedanan Satrio, revitalisasi dari perpustakaan, revitalisasi dari seni budaya di Mangkunegaran, itu sangat diperlukan. Sebenarnya saya berharap mudah-mudahan yang jadi Mangkunegoro nanti bisa bekerja sama dengan Mas Gibran terus saja, yang punya keinginan untuk memajukan. Mudah-mudahan. Tapi jangan menyeret Mas Gibran kalau ada sesuatu ya, tidak perlu. Tapi yang jadi itu saya harapkan sebenarnya kalau bisa itu bisa bersinergi dengan Pak Wali Kota gitu. Karena nun sewu Mangkunegaran tanpa pemerintah tidak ada apa-apanya menurut saya. Maaf saja. Sekarang ini Mangkunegaran itu dibangun, direvitalisasi beberapa fisik infrastruktur itu adalah berkat bantuan hibah dari BUMN. Ya, kemudian juga kemarin ada uluran dari PUPR, Kementerian PUPR, karena itu adalah cagar budaya, jadi PUPR mempunyai kewajiban juga. Nah itu. Tapi seperti Puro Mangkunegaran ini harus betul dilestarikan. Ini di kekayaan seni budaya falsafah yang tinggi sekali. Ya, seperti saya beri contoh. Salah satu naskah yang namanya Babat Tutur, BT, Babat Tutur, yang oleh Belanda disebut sebagai Dagboek of Mangkunegoro I. Itu adalah diary, buku hariannya Mangkunegoro I waktu perang sampai kepada bertakhta. Dan waktu itu oleh Mangkunegoro I, beliau mengucapkan, ada juga yang ditulis oleh beliau. Kemudian diucapkan oleh beliau, ditulis oleh siapa? Cari Estri, sekretaris wanita. Ini berarti Mangkunegoro I itu sudah betul-betul memperhatikan emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ini betul ini. Dan itu merupakan karya yang gini ya, jadi biografi, tetapi punya nilai seni. Jadi bentuknya tembang. Misalnya contohnya, misalnya Raden Masa itu waktu mau menyerang Yogyakarta, itu kan diingatkan oleh Udono Warso, ada tembangnya. Ya. Durmo, Kembang Durmo ada tembangnya. Wah, mbok jangan. Kan sangat khawatir Udono Warso, nanti kalau meninggal gimana, kalau wafat gimana. Tapi Raden Masa tetap di dalam pendirian, kita tetap serang Vredenburg. Kalaupun saya mati, saya harus mati di tanah Mataram. Wah, itu sesuatu yang betul-betul. Dan itu ditulis di Babat Tutur. Jadi tidak ada yang ngapusi ini. Babat Tutur itu. Nah, Babat Tutur yang asli itu masih berada di negeri Belanda. Belum mau melepas Belanda. Karena tahun 1929 pernah oleh Mangkunegoro VII diserahkan pada ini Pesiut kalau nggak salah namanya, yang Belanda itu dari sejarawan Belanda untuk diliterasi. Nah, itu sampai sekarang tidak mau kembalikan. Akhirnya kita ke sana, kita hanya diberi fotokopinya, dan akhirnya itu kita rubah dari tulisan Jawa menjadi tulisan Latin. Nah, itu Babat Tutur. Nah, Babat Tutur ini sebenarnya sudah sejarah yang apa adanya betul. Nah, karena apa adanya nun sewu ora iso kabeh di disebarluaskan kita aja tidak bisa. Karena kan kita tahu
Belanda kan tidak semuanya bule. Belandanya kan ada yang hitam, ada yang keriting. Nah itu. Nah, kalau itu dibaca begitu saja kan bisa menimbulkan, waduh, Pak Nene ben iki sing melu perang, sing melu londo iki Pak Nene iki ya kan. Makanya itu tidak dibuka begitu saja. Yang kita buka adalah nilai-nilai seni dan falsafah yang baik. Itu namanya babat tutur. Jadi sekali lagi, dengan berdirinya Mangkunegaran dulu itu atas perjuangan, bukan pemberian. Sampai belanja katakanlah angkat tangan nih, kalau saya terus ini entek duit saya, ya, maka saya harapkan sekarang ini Mangkunegaran tetap bisa rukun, manunggal wetah tan ono sing kacicir, bandol ngerompol, ya, tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh. Syukur dari ketiga mutiara kita itu bisa bersatu. Sebagaimana Raden Mas Said dengan siapa? Raden Mas Said dengan Kudono Warso dan Rangga Penambang. Sampai disebut ketiganya itu di tugu itu sampai dibikin sebagai janget kina telon. Janget itu kan tali yang dibuat dari kulit, kan kuat sekali. Rangkep telu. Jadi janget kina telon. Saya hanya berharap, ya, mungkin saya juga sudah termasuk senior terus aja, karena waktu memilih Gusti Jiwo itu saya sudah pada posisi wakil sekretaris Dewan Pini Sepuh. Dan waktu itu betul saya tidak ngarang, ya, waktu demi Allah ini mestinya ya, bahwa kan masih rodo juga gitu seperti sekarang belum gitu. Saya matur di dalam rapat keluarga inti itu, sudahlah, tunjuk saja sekarang pejabat Mangkunegara. Lah, Gusti Nuk waktu itu, Gusti Ratna Satu menanyakan, menopo Mas Hartono pejabat niko? Pejabat itu adalah sebelum definitif. Nah, saya kan orang birokrasi tadi, ngerti saya kan gitu, belum definitif. Akhirnya tentukan Mas Jiwo pejabat Mangkunegara. Sampai mungkin lebih 1 tahun loh Mas Jiwo belum definitif. Nah, tapi menyelesaikan masalah gitu. Saya kadang-kadang sekarang ini kok enggak berani ya mengangkat pejabat. Atau seorang menyatakan diri katakanlah. Nah, udah saya ambil alih dulu. Gitu, sambil menunggu keputusan yang definitif. Tapi seperti ini terus bagaimana Mangkunegaran? Ya, kalau tidak cepat-cepat ada Mangkunegaranya, ya, ada bantuan pemerintah yang mungkin harus ditandatangani, ya, APBD Jawa Tengah setiap tahun itu, ya, walaupun kecil hanya sekitar 1,2 M, kecil, ya, tapi kan semua juga harus ditandatangani dan sebagainya. Bahwa di Mangkunegaran itu tidak ada pakem siapa yang akan menggantikan yang jumeneng. Tadi saya katakan, pertama, Mangkunegara II itu adalah cucu Mangkunegara I. Mengapa bukan putra Mangkunegara I? Mangkunegara III itu adalah cucu Mangkunegara II. Mangkunegara VI itu adalah adik Mangkunegara V. Sehingga kan sebenarnya terbuka yang terbaik saja yang akan menjadi, dan yang berani mengambil tanggung jawab kalau saya itu ini kan enggak gampang loh Mas, ke Puro Mangkunegaran itu pada saat ini, ya, tidak mudah. Jadi kalau dari pandangan saya monggo saja, apakah Mas Tibre, apakah Pondra, kemudian Mas Roy itu malah rendah hati mengatakan, toh Mas Roy statementnya, kalau saya ditugaskan apa saja di Mangkunegaran saya siap. Bahkan mengatakan sampai saya jadi tukang kebun saja saya siap kok. Nyatakan gitu. Tugas saya selalu mengingatkan. Jadi isinya handphone saya itu adalah selalu mengingatkan mengenai Tridharma itu loh Mas. Tridharma. Mengingatkan tiji tibeh, mengingatkan bandol ngerompol. Selalu saya mengingatkan. Jadi mudah-mudahan penyelesaiannya itu didasarkan pada falsafah itu.
Nah itu ya mudah-mudahan anulah, kalau saya harapan saya sapa pun sing dadi monggo. Pak Hartono ora arep memihak, saya tegaskan aja, saya tidak memihak, tetapi yang diputuskan oleh keluarga inti akan saya dukung dengan penuh.